Mas, saya tadi kan sudah bilang bahwa pergantian pemain. Kalau kita lihat sekarang kan itu kan menangkap atau menjadikan Reza Khalid sebagai tersangka, itu kan mengandaikan ini pemain lama yang sebetulnya dianggap sebagai tanda kutip penjahat kan. Dan kasusnya juga kasus lama kan? Kasus lama. Lalu kemudian sekarang penggantian pemain. Kan harapannya kan pemain baru yang lebih baik. Kan hanya 2 kalau orang berganti. Nggak ada yang tidak tergantikan. Hanya bisa kalau ganti sama saja lebih baik atau lebih buruk. Kira-kira begitu. Dalam pikiran Mas Dirman gimana kalau yang begitu? Ada 2 wisdom ya yang sering saya ulang-ulang di forum mengajar lah. Pertama, there is no such a perfect crime. Nggak ada kejahatan sempurna. Selalu ada crack, selalu ada lubang gitu. Cerita Al Capone gitu ya. Itu ketemunya karena akuntan itu, bukan karena polisi. Cerita yang semi fiksi Godfather juga begitu ya. Tapi di sini juga sama kan. Dulu kan orang seperti, saya sebut nama, Setia Novanto itu disebutnya untouchable gitu. Betul. Tapi ternyata bisa juga, dan ternyata selesainya dengan tiang listrik ya. Sampai ketemu. Bukan tiang listrik, Mas. Pura-pura nabrak sebetulnya. Kalau itu saya tahu. Jadi sebetulnya dengan keadaan makin transparan, makin terlihat, semakin yang namanya jejak digital itu begitu melekat, harusnya nafsu untuk berbuat terlalu jauh itu direm. Yang kedua, saya pernah di pemerintahan cukup lama. Kekuasaan publik itu kan pinjaman dan sementara gitu. Jadi kalau teman-teman yang di atas itu tidak menyadari itu ya bisa berbuat segala macam. Tapi kalau itu disadari, harusnya kesempatan yang temporer itu, kekuasaan yang temporer digunakan untuk melakukan pembenahan. Dan saya mengalami rasa syukur karena walaupun pendek di SDM, tapi di mana-mana orang masih bicara kebaikan nih. Dan itu karena kekuasaan yang pendek itu dipakai untuk berbenah gitu. Apalagi panjang gitu ya. Jadi saya berada pada 2 hal itu. Ingatlah bahwa kejahatan itu nggak ada yang sempurna, hanya soal waktu. Katanya Anda bisa berlari tapi nggak bisa bersembunyi satu hari itu. Yang kedua, gunakan kekuasaan itu untuk membangun legacy yang baik lah. Itu dalam kurun waktu ada kronologis atau kronos, urutan, dan ada kairos, waktu dengan makna. Jadi walau bukan soal panjangnya, tetapi soal makna pada waktu yang begitu singkat tapi ada maknanya. Begitu juga renungan tentang kekuasaan. Kekuasaan itu akan berakhir, dan kasihan kalau setelah berakhir lalu kemudian menjadi apa gitu, jadi persoalan bagi publik kan. Ya sudah waktunya main sama cucu tiba-tiba harus pakai rompi berwarna-warna, itu kan nggak baik. Iya, cuma ada juga yang bilang begini Pak Dirman, bahwa aparat kita kan punya, mereka adalah orang-orang yang diberikan otoritas ya, dengan segala cara kekuatan yang dimiliki untuk penegakan hukum. Tetapi kan maling itu katanya lebih adaptif dan lebih cepat belajar. Mereka ini lebih agile katanya. Bagaimana ini? Itu. Ya itulah sebabnya kan disebut sebagai pejabat publik. Tugasnya menjaga kepentingan publik. Kita ngerti betul bahwa yang namanya pencuri, penjahat, ingin menerobos sistem itu pasti berusaha keras lebih dari kemampuan rata-rata penjaga hukum malah. Jadi karena itu sebetulnya penjaga terbaik dari supaya tidak masuk angin itu bukan regulasi, bukan hukum, bukan SOP. Karena semua bisa diterobos tuh. Terutama di puncak-puncak kepemimpinan itu yang jaga etik. Soal patut tidak patut itu. Mengapa? Karena ketika saya di puncak kekuasaan, apakah jadi menteri, apakah jadi presiden, jadi bupati, saya adalah rule itu sendiri kan. Karena saya bisa mengetik atau membuat aturan yang menguntungkan diri saya. Tapi kalau disadari bahwa ini pantas apa enggak sih? Ini bagaimana nanti kalau saya tinggalkan? Ini bagaimana kalau nanti melampaui masa di mana saya bertugas? Seorang Kuntoro Mangkusubroto memberi nasihat pada saya itu, ini orang baik yang sangat luar biasa. Man, kamu ingat tuh,
pada waktu tanda tangan dokumen, membuat kebijakan, bagi kontrak, nunjuk orang itu yang dipikirin bukan sekarang gitu. Tapi ketika surat itu tergeletak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ditemukan seseorang yang tidak tahu konteks. Disitulah sebetulnya judgement benar tidak itu terjadi gitu. Luar biasa itu ya. Dan saya kira banyak sekali kasus-kasus yang muncul belakangan setelah orang itu nggak ada kan. Betul-betul. Muncul. Semua dibuka. Jadi paling enak memang ngikuti nasihatnya Ronggo Warsito tuh. Saat bojo-bojone wong edan gitu. Semujur-mujurnya orang gila. Itu lebih mujur, lebih bejo wong sing eling lan waspada gitu. Yang ingat dan selalu waspada gitu. Wah, ini sebuah pesan moral yang bagus, Mas. Ini renungan 17-an. Iya, iya. Nah, ini cerita. Ini kan masih jauh sebetulnya. Iya. Kita hargai sikap pemerintah Presiden Prabowo yang sudah mulai membuka. Gitu. Lalu kemudian Jaksa Agung yang bekerja untuk ini. Tapi kan persoalannya masih panjang. Kita tahu dunia hukum kita itu kan dunia yang sebetulnya ya kita mau memberantas mafia, tapi di situ juga mafianya ada ya. Kan begitu. Lagi. Jadi sampai nanti di pengadilan, tingkat bawah, tingkat di atasnya, sampai ke ini kan masih bisa semuanya bisa dibeli dengan uang, Mas. Sebetulnya ada tren yang kita tidak enak menyebutnya, tapi itu sering efektif. No viral, no justice kan ya. Iya. Jadi kalau masalah ini terus-menerus dikunyah-kunyah oleh publik seperti sekarang ini, dan itu jadi bahan diskusi terus gitu, rasanya juga semua pihak akan berpikir gitu. Dan memang itulah kerjanya public policy kan. Iya. Kalau publik menyuarakan concern-nya, memberikan pressure yang cukup, kemudian memberi aba-aba bahwa kalau ini nggak kalian koreksi akan berpengaruh pada reputasi, pada posisi politik. Menurut saya sih itu akan jadi perhatian. Dan kembali pada kata-kata this is a leadership call. Ini ujian kepemimpinannya. Saya tidak bermaksud menekan-nekan yang nggak perlu, tapi kita happy, kita bahagia kalau masalah-masalah mendasar ini bisa kita selesaikan, karena harusnya kita tuh sudah lompat ke setara dengan Korea Selatan, setara dengan kita muter kita muter seperti hamster tadi kan, muter tapi gerak, tapi sebenarnya nggak banyak bergerak. Dan sayang waktu ini untuk dibuang percuma. Jangan sampai energinya sudah habis, tujuannya belum sampean gitu kan. Betul. Oke, Bang Don, saya harus akhiri nih. Tapi saya juga minta quotes dari Bang Don ini. Artinya bagaimana kita mengawal kasus ini biar nggak cuma jadi komoditas 5 tahunan. Dari Bang Don apa nih kira-kira? Oh enggak, kita tugasnya kan untuk selalu menyuarakan ini ke publik. Walaupun kadang-kadang problem kita itu bersaing dengan media-media baru, tetapi apapun kita harus tekun menyampaikan ini. Ini bukan soal viral atau tidak, karena kalau bagian viral mungkin bagian yang lain, tetapi ini adalah itu juga tugas panggilan kita untuk melakukan tugas termasuk diskusi kita hari ini kan, dengan menghadirkan Pak. Sebetulnya saya kepingin dapat dari beliau kata akhir apa. Nah, itu dia, termasuk apa yang Pak Sudirman istilahnya yakini ketika kita tetap butuh waktu kan. Kita kasih kesempatan, tetapi ada batas waktu nggak Pak Sudirman? Iya, ini mungkin agak normatif, tapi menjelang 17 Agustus. Iya, Mas. Hal ini yang kedua, pembukaan konstitusi itu mengatakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka dibentuklah negara Indonesia segala macam. Menurut saya dua frasa ini sering diabaikan oleh para penyelenggara negara, para politisi, para elit segala macam. Pak Prof. Mokhtar Babotinggi dalam satu tulisan di Harian Nasional menyebut mengapa sampai keluar frasa seperti itu? Karena dalam forum-forum BPU PKI itu terjadi penyelenggaraan ilahiyah katanya. Jadi yang bermain itu suasana apa ya? Suasana batin yang penuh dengan pengabdian pada Tuhan, pada bangsa segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita mau menuntaskan 20 tahun lagi sebagai Indonesia Emas, kembali ke dua frasa itu. Dan yang tadi itu soal teknis. Yang mafia itu teknis, hukum itu teknis, tapi bisa nggak kita naik gitu, kemudian menggunakan itu sebagai pedoman. Sudah itu Pak Presiden tiap hari pidato, tapi juga sekaligus mengenforce ya lingkarannya untuk menjalankan itu. Rasanya
sudah dibuktikan. Saya ingin menolak dengan mengatakan itu surga, enggak. Sudah dibuktikan. Kuntoro membuktikan itu, Jonan membuktikan itu di PT KAI. Kemudian orang seperti Cacuk membuktikan itu di Telkom waktu itu ya. Jadi banyak bukti-bukti empiris yang mengatakan kalau pemimpin punya dua itu, ternyata pekerjaan dimudahkan untuk termasuk Anda sudah pernah membuktikan. Yang ngomong nggak boleh aku lah. Tapi saya tadi mau ngomong begitu, tapi dia sudah mewakili saya, Mas. Itu sebabnya Anda ada di sini, Pak. Amin. Baik, Pak Sudirman. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Ya, dua-duaan terima kasih. Ya, Terima kasih, Mas Sudirman. Sehat terus, Pak Sudirman. Dan kita sampai di sini Downcast episode kali ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Gazer. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.